Halo, selamat pagi dan semangat pagi. Eh, Baik, melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu semester ini, yaitu fitokimia ya. Fitokimia ini dia 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, fitokimia ini juga lanjutan ya dari materi-materi kuliah sebelumnya, yakni botani farmasi. Itu kita belajar mengenai uh, tanaman secara keseluruhan. Kemudian di farmakognosi, kalau masih ingat, kita belajar mengenai pembuatan simplisia, kemudian macam-macam ekstraksi dan golongan-golongan metabolit sekunder pada tanaman. Nah, kemudian di metode pemisahan bahan alam itu kita belajar mengenai metode-metode yang bisa digunakan untuk memisahkan senyawa yang terdapat pada tanaman. Nah, di fitokimia ini mungkin sebenarnya kita mengulang lagi mata kuliah sebelumnya tapi dengan lebih spesifik ya. Jadi materi yang ada di fitokimia ini yakni kata fitokimia itu sendiri dia berasal dari dua kata ya, fito dan kimia. Fito itu artinya tanaman, jadi fitokimia itu bisa disimpulkan sebagai senyawa-senyawa kimia yang ada pada tanaman. Nah, senyawa kimia yang ada pada tanaman ini yang bisa berfungsi sebagai obat atau memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan manusia itu merupakan senyawa metabolit sekunder ya. Jadi sebenarnya tanaman itu kan punya uh, dua golongan senyawa kimia, yakni metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, kalau metabolit primer itu dia uh, umumnya tidak bisa atau tidak memiliki aktivitas biologi tertentu ya. Jadi yang memiliki aktivitas biologi tertentu itu hanya senyawa metabolit sekunder. Oke, jadi untuk materi sebelum UTS itu materinya hanya dua ya, mengenai screening fitokimia atau uji kualitatif ekstrak dan parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak. Nah, untuk screening fitokimia ini mungkin dulu sempat saya singgung di mata kuliah farmakognosi. Jadi bagaimana kita mengetahui pada suatu ekstrak memiliki kandungan senyawa kimia tertentu atau golongan senyawa kimia tertentu. Misalnya kita mau mengetahui uh, apakah ekstrak tersebut mengandung alkaloid misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan screening fitokimia. Screening fitokimia ini dengan menambahkan reagen tertentu, nanti kemudian apabila ada perubahan warna, apakah nanti berubah jadi merah, ungu atau sebagainya, kemudian nanti bisa ditandai bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder tertentu atau positif mengandung senyawa metabolit sekunder tertentu ataupun negatif mengandung senyawa metabolit sekunder tertentu. Nah, untuk parameter spesifik dan non spesifik ekstrak tanaman ini nanti yang parameter spesifik ini berhubungan dengan efikasi atau efek farmakologi pada ekstrak tersebut. Jadi misalnya temulawak. Temulawak itu dia spesifik mengandung senyawa kurkuminoid. Nah, berarti itu termasuk parameter spesifik. Sementara parameter non spesifik ekstrak tanaman ini biasanya menyangkut mengenai keamanan dari ekstrak tersebut ya. Misalnya ekstrak tersebut tidak mengandung mikroba, kemudian dia tidak mengandung air atau dia mengandung air dengan kadar tertentu atau kadar minimal, kemudian dia tidak mengandung logam tertentu ya. Nah, begini, atau dia intinya bahwa ekstrak tersebut tidak mengandung cemaran tertentu. Nah, cemaran ini kan nanti kalau misalnya ekstrak mengandung cemaran tertentu, maka dia kemungkinan akan memiliki efek yang tidak baik pada kesehatan ya. Nah, parameter spesifik ekstrak itu biasanya kita lihat
untuk parameter spesifik ekstrak itu berarti masing-masing tanaman berbeda ya, jadi tergantung tanamannya apa dia memiliki parameter spesifik apa atau senyawa golongan tertentu atau dia punya namanya senyawa marker ya, senyawa marker. Nah ini kita biasanya dengan melihat ada buku acuannya yaitu Materia Medica. Nah sementara untuk parameter non spesifik pada ekstrak itu kita bisa lihat buku, nama bukunya parameter standar ekstrak tanaman. Itu nanti untuk kedua buku ini akan saya kasih e-booknya.